Ibrani pasal yang ke-11. Kita akan lebih mendalami lagi soal iman. Ibrani pasal yang ke-11. Mari kita membaca ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Mari kita membaca bersama-sama firman Tuhan ini. Sudah keluar ayatnya. Ibrani 11 ayat yang ke-6. 2, 3. Tetapi tanpa iman. Sekali lagi ulangi. 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya. Katakan lagi, ia harus percaya. Sekali lagi, 2, 3. Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Sekali lagi Tuhan bilang begini, tetapi tanpa iman. Nah, berulang-ulang kita belajar betapa pentingnya iman. Kita sudah berulang-ulang belajar bahwa orang benar itu, kata firman Tuhan, akan hidup oleh iman. Tahu tidak saudara, karena ini, kenapa ini topik penting? Karena Tuhan Yesus berkata, apakah aku menjumpai iman tidak kalau aku nanti kembali ke muka bumi? Ini persoalan besar Bapak Ibu saudara sekalian ya. Nah, jadi kita harus belajar bergerak sebagai orang benar itu dari iman kepada iman. Nah, kita sudah belajar iman itu luar biasa, iman itu luas sekali. Nah, saya hari ini ingin memberikan keseimbangan kepada saudara, karena berulang-ulang kalau kita mendengar iman, itu selalu iman yang bergerak keluar. Ya, tapi sebenarnya iman itu tidak cuma bergerak keluar, tapi iman juga bergerak ke dalam. Bergerak keluar. Saudara sudah mendengar bagaimana mujizat terjadi, laut terbelah. Oh, keren, kita pengen begitu ya. Ya, tembok Yeriko runtuh. Wah, itu luar biasa, itu iman yang dahsyat. Sakit penyakit disembuhkan, karena Yesus berulang-ulang ngomong, hai ibu, hai ayah, imanmu menyembuhkan, imanmu menyembuhkan. Itu bergerak keluar iman itu, luar biasa. Tapi iman juga saudara, itu harus bekerja, bergerak ke dalam kita. Tidak ada artinya saudara imanmu bergerak keluar dengan hebat, tapi ke dalam tidak bergerak, hancur juga kehidupan kita. Tapi sebelum kita lihat ke sana, saya ingin membaca dalam Alkitab versi bahasa Inggris. Ada satu terjemahan yang keren sekali ayat 6 ini saudara. Saya bacakan sekali lagi bahasa Indonesianya, ditulis begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Saudara percaya nggak hari ini Allah ada? Kalau nggak yakin Allah ada, percuma beribadah. Apa saja saudara? Ingat ya, saya sudah kasih tahu orang benar itu harus bergerak dari iman kepada iman. Kalau sudah bekerja, saudara yakin nggak Allah ada bersama saudara? Itu makanya saudara, ya, saya selalu bilang begini, sebelum keluar rumah itu saudara, itu dibuat sadar dulu hidup, ya. Sebelum keluar rumah itu mau ngapain? Nah, sebelum melangkah kalau sudah mau kerja, bilang, dalam pekerjaanku ada Tuhan. Coba sadar dulu, ya. Nah, saya sama guru-guru berulang-ulang bilang, sebelum masuk kelas itu mesti harus sadar bahwa di kelasmu itu ada Tuhan. Kalau sudah tidak sadar, ini harus percaya bahwa Allah ada. Cuma kadang-kadang yang membuat kita ini loh, kesadaran akan kehadiran Tuhan itu tiba-tiba hilang. Cuma saya tanya, kenapa sih kadang-kadang kita ini nekat, miso-miso gitu? Kan waktu saudara maki-maki itu sebenarnya lagi sadar, sesadar-sadarnya saudara merasa Tuhan gak ada. Kalau saudara sadar Tuhan ada, isi gak Tuhan? Lalu, makanya ini penting, kesadaran terus-menerus akan hadirat Tuhan. Itu iman. Nah, tanpa iman saudara tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara
sederhana Bapak Ibu Saudara sekalian, cari perkenanan Tuhan itu udah usah macam-macam. Hidup beriman itu kata Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Karena kita bilang tanpa iman tak mungkin saudara itu berkenan kepada Tuhan. Nah itu sebabnya saudara, kalau sudah berpaling kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada. Dan kalau sudah percaya bahwa Allah ada, yang ketiga dibilang begini, bahwa Allah memberi upah. Nah kalau Allah yang beri upah ini, saudara mesti sadar, apapun yang kau kerjakan, kalau kau yakin Tuhan ada, Tuhan kasih upah. Nah banyak orang saudara nggak sadar bahwa ini, Tuhan itu nggak pernah buta, Tuhan itu nggak pernah tuli, Tuhan itu nggak pernah berhutang. Karena Tuhan bilang memberi upah. Nah itu sebabnya saudara, ayo apa saja yang kita buat sadar Tuhan itu ada, ya. Makanya sebelum keluar rumah tadi bilang ini, kalau saudara keluar rumah, sebelum keluar rumah sampai lagi dulu ibu, ada tangi-tangi ya, eling-eling, ingat-ingat Tuhan ada, ya. Begitu masuk kantor bilang Tuhan ada. Terus kalau Tuhan ada, gimana? Tuhan bilang Tuhan kasih upah buat semua jerih lelah kita. Nah, jadi kalau saudara lagi ngadepin tokonya sepi, bilang Tuhan ada. Kalau lagi semua situasinya tidak enak, bilang Tuhan ada. Kalau Tuhan ada, kasih tahu, Tuhan pasti kasih upah. Saya ingat ada satu kesaksian, saudara, ada jemaat di Temanggung, ya. Jemaat di Temanggung ini dia kerjaannya ibu ini tutulan tempe, saudara, ya. Tapi hari itu dari pagi sampai sore itu tidak ada yang beli, saudara, tidak ada yang beli, ya. Nah, karena tidak ada yang beli, ini kan semua sudah mau pulang, tinggal beberapa warung di pasar yang buka. Dia ini tiba-tiba mikir, aduh, ini orang-orang sing payu di kaum mulai, gitu ya. Nah, terus kesaksiannya dia bilang, dia ingat, Tuhan pasti kasih upah, Tuhan ada. Nah, tiba-tiba di kesaksiannya dia bilang, ada orang tiba-tiba itu cari tempe mentah. Nah, dia ini yang dijual tempe mentah, makanya dia orang payu. Nah, kok aneh tiba-tiba sore itu datang orang cari tempe mentah, ya, yang belum jadi itu. Nah, terus waktu ditanya-tanya, dia bilang ini, oh ini aku ada, Bu. Nah, buat apa ibu cari tempe mentah? Aku mau tak bawa ke Jakarta, karena aku pesen. Jadi nek tuku tempe matang sampai Jakarta 2 sok. Jadi golek tempe mentah, gitu ya. Nah akhirnya ibu ini karena jual tempe mentah dikeluarkan lagi, saudara, yang tadinya sudah kukur-kukur. Ternyata waktu dilihat begitu, dia bilang, ini yang pembeli bilang, sudah Bu, tak dorong kabeh tempe ini. Nah sekali lagi selalu ada harapan kalau sudah percaya Tuhan kasih upah. Nah tapi ayat ini saudara bagus sekali. Di dalam versi bahasa Inggris itu ditulis begini, saudara. Di dalam versi King James itu ditulis begini, saudara. Bagus sekali. Ya, saya mau membacakan aja langsung terjemahannya. Kalau aku mau coba bahasa Inggrisnya salah dikuyur, saudara. Ya. Nah, ditulis bahasa Inggrisnya ditulis begini. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah adalah. Nah, ditulis begitu. Bahwa Allah adalah. Nah, itu dia, ya. Ya. Bahwa Allah adalah. Nah, ini keren, saudara. Bahwa Allah adalah. Bahwa Allah adalah apa? Tergantung kau butuh apa. Kalau sudah percaya lagi sakit, Allah adalah penyembuh. Kalau sudah lagi susah, percayalah Allah adalah penghibur. Kalau sudah lagi lemah, percayalah Allah adalah pemberi kekuatan. Apa coba yang kita butuhkan? Makanya Alkitab bilang, saudara, saya dan saudara ini mesti bergerak dari iman kepada iman. Wah, ingat dia. Apa maksud sekali lagi Allah adalah? Itu tadi saya bilang, Allah
Allah adalah segala sesuatu yang saya dan saudara ini butuhkan dan harapkan dalam hidup ini. Itu sebabnya jangan pernah dihilangkan sebuah kesadaran akan kehadiran Tuhan. Allah adalah macam-macam yang saudara butuhkan. Nah, itu saudara, iman bergerak keluar dengan mujizat-mujizatnya. Tapi tidak kalah pentingnya, mari kita perhatikan bahwa iman itu harus bergerak ke dalam. Ya. Nah, bagaimana iman ini bergerak ke dalam? Pertama, iman itu akan membuat saya dan saudara taat kepada Tuhan. Nah, ayat 7, Ibrani 11, ayat 7. Ibrani 11, ayat yang ke-7. Ibrani 11, ayat yang ke-7. Nah, iman itu akan membawa hidup kita taat kepada Tuhan. Ibrani 11, ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena iman. Sekali lagi, karena iman. Sekali lagi, karena iman. Nah, terus apa karena iman? Maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang segala sesuatu yang belum kelihatan. Sekali lagi, belum kelihatan. Terus dikatakan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, yang pertama, iman yang bergerak ke dalam itu belajar dari Nuh. Alkitab bilang tuh ini, dengan taat mempersiapkan bahtera. Tahu nggak saudara? Ini zaman Nuh, mari kita pikirkan. Tidak mudah hidup di tengah-tengah lingkungan yang orang-orang tidak takut Tuhan. Lingkungan orang-orang yang mengejek Tuhan. Nah, itu pertama, lingkungannya ini tidak memungkinkan untuk Nuh ini punya atmosfer taat kepada Tuhan. Terus kedua, waktu Tuhan kasih perintah sama Nuh bikin bahtera, itu sesuatu yang aneh. Itu sesuatu yang susah dipahami, karena disuruh bikin bahtera di gunung. Itu agak susah dipahami. Kalau saudara disuruh bikin bahtera di pantai, memang layak, karena di depanmu itu laut, kan gitu. Tapi Nuh ini disuruh saudara tidak di laut, di gunung. Terus Tuhan bilang begini, mempersiapkan bata untuk menyelamatkan keluarganya. Terus dikatakan begini, karena iman ia menghukum dunia. Coba ini bergerak ke dalam semua ini iman. Saudara, coba pikirkan baik-baik ini soal Nuh. Karena ternyata begini saudara, sebelum saya jelaskan lebih jauh, coba saudara memperhatikan dulu Lukas 17. Lukas 17 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Saya kemarin atau tidak salah, ya, itu membaca ramalan apa itu nih orang Jawa bilang Joko Joyoboyo apa itu ya. Nah, itu lihat, di situ ditulis di berita ramalan Joko Joyoboyo itu sudah banyak yang terjadi. Salah satunya, nah itu soal kawin mengawinkan. Aku tak merenung aku ya, waktu baca itu aku merenung gitu ya. Saya terus mikir begini, ojo ini saya nulis Joko Joyoboyo itu siapa ya? Saya lupa namanya. Raja Kediri tidak salah ya, itu ya. Jangan-jangan dia harus baca Alkitab. Coba saudara, coba Alkitab ini lahirnya sama Joko Joyoboyo duluan nih. Alkitab. Jangan-jangan dia sudah baca Alkitab. Nah ini coba Lukas 17 ayat 26 dan 27 ya, kita perhatikan. Lihat ini kondisi. Ini yang saya bilang bahwa saya dan saudara ini harus iman itu ditingkatkan. Karena ini kondisi akhir zaman yang Tuhan bilang. Baca sama-sama 2, 3. Dan sama-sama
seperti terjadi pada zaman Nuh, sama ya katanya, zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari anak manusia. Itu akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan. Zaman Nuh terulang lagi. Jadi saya dan saudara mesti saya sebut punya iman sekualitas Nuh harusnya. Nah, ayat 27-nya. Nah, ini ramalan Joyoboyonya ada di sini. Tapi ternyata Alkitab tulis duluan. Jadi saudara, nek ngomong-ngomong kok ya nek ngerumpi di warung kopi dan kalau ada orang ngomong, oh itu ramalan apa Joyoboyo langsung ngomong, iku luwih bener ramalan di Alkitab. Betul? Coba Alkitab bilang apa? Ya, 2, 3. Mereka makan dan minum. Lihat sekarang ini saudara, bisnis yang paling bagus tuh bisnis makanan, minuman. Ya, di mana-mana orang buka warung-warung tetap laku aja. Betul ya? Karena akhir zaman katanya orang itu makan dan minum, termasuk saya dan saudara. Nah, cuma hati-hati jangan sampai gelonjol, itu saja saudara ya. Nah, terus coba mereka kawin dan dikawinkan. Lihat itu kondisi manusia. Semua kalau sudah baca ini apa? Itu ramalannya Joko Joyoboyo ada semua ini. Ada semua, saya kaget juga. Tapi tak renung-renung. Ini kan bisa di Alkitab. Nah, terus apa lagi? Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Nah, saudara ingat bahwa kondisi ini sama katanya. Kondisi dulu zaman Nuh dengan kondisi akhir zamannya akan sama. Nah, itu sebabnya yang paling penting adalah begini. Bagaimana iman saya dan saudara ini? Apakah kita percaya bahwa di depan ini, ya, coba balik lagi Ibrani 11 tadi ayat yang ke-7. Lihat saudara, iman Nuh itu luar biasa. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Nah, luar biasa. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang segala sesuatu yang belum kelihatan dengan taat. Nah, perhatikan ya, kata petunjuk Allah dan taat. Ada petunjuk Allah, itu bagian Tuhan, bagian Nuh apa? Taat. Untuk taat kepada petunjuk Tuhan ini butuh iman. Nah, nanti bicara akhir zamannya berikutnya. Saya dan saudara ini kan sudah punya nih petunjuk Allah ini tuh. Ini ya. Ternyata saudara, coba berapa persen dari saudara yang percaya sama Alkitab ini? Kalau saya simpulkan, kalau saudara tidak percaya, tidak ngelakoni, berarti saudara sedang tidak punya apa? Tidak punya iman. Kalau mundur lagi tidak punya iman, artinya saudara menjadi orang yang tidak berkenan kepada Allah. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Jadi butuh iman untuk percaya kepada firman ini. Butuh iman. Nah, lihat Alkitab berkata, Allah waktu kasih petunjuk itu, Allah itu kalau kasih petunjuk, sudah baca nanti di kitab Kejadian, semua itu sudah diatur detil, ukuran-ukurannya. Tuhan itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Makanya juga hati-hati saudara, itu prinsip Tuhan. Tuhan itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Makanya Tuhan juga kalau soal ngomong ya, berkatalah iya di atas yang iya, tidak di atas yang tidak. Selebihnya kata firman Tuhan berasal dari yang jahat. Persoalan kita ini nek ngomong suka-suka ini dilebih-lebihkan, itu yang paling bahaya saudara. Betul ya? Nek cerita, ya dulu saya pernah ceritain, kadang-kadang nek kita cerita ada tabrakan, kita tuh pinter mendramatisir. Padahal dengarannya cuma cit gitu aja sebentar. Wah, itu kan mendramatisir. Berubah atau betul enggak? Ya, hati-hati saudara. Tuhan itu punya ukuran. Semuanya kalau sudah baca bahwa Tuhan itu akan mengukur juga kehidupan kita nantinya. Nah, ini di akhir zaman Tuhan itu maunya serba tepat sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, Nuh taat setaat-taatnya. Nah, orang Yahudi itu suka punya cerita-cerita gitu. Jadi saya baca tentang Nuh itu,
cerita-cerita sampingannya orang Yahudi itu banyak. Nah, orang Yahudi ini punya cerita begini. Waktu Nuh itu katanya dapat perintah dari Tuhan. Konon orang Yahudi itu menafsirkan bahwa bahteranya itu harus dari satu kayu gelondong gitu. Kayak macam apa itu peti terbelah itu dari satu gelondong. Jadi mereka juga menafsirkan orang Yahudi itu gitu. Jadi terus orang Yahudi itu punya cerita. Ini ceritanya orang Yahudi rono di Alkitab. Ya. Nah, ini cuma ceritanya orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu banyak cerita, saudara. Ya, Yahudi itu memang lah pinter gitu. Itu katanya waktu dapat perintah dari Tuhan, Nuh langsung bereaksi, Nuh langsung taat. Orang Yahudi bilang, Nuh langsung naman pohon jati. Dan Nuh beriman tiap hari pohon jatinya tumbuh. Tiba-tiba dalam jangka 20 tahun pohon jati itu sudah sangat gede. Waktu sangat gede, Nuh potong katanya itu pohon jatinya dan dia bikinlah bahtera. Itu cerita ya di orang-orang deh Alkitab, ya. Mana ada orangnya? Ada orang di Alkitab itu pohon jati orang, saudara ya. Nah, tapi Yahudi itu banyak. Tapi yang saya mau sampaikan Nuh itu taat sesuai aturan. Nah, nomor 1, ayo kita belajar iman itu taat Tuhan, totalitas firman. Ya, nih firman. Ojo ditambah, ojo dikurang. Jangan ditambah, jangan dikurang. Saudara nambah juga berdosa, mengurangi juga berdosa. Ya. Nah, terus dikatakan begini. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Saya mau tanya yang kedua. Iman itu selalu ke dalam. Saya pengen percaya bahwa ke depan ini ada penghukuman lagi. Sudah mungkin bilang ini, tidak ada Pak Unian. Kalau Tuhan sudah janji, waktu sudah lihat pelangi, tidak ada lagi penghukuman lewat air bah. Jangan lupa saudara, memang tidak ada. Tapi unsur air itu tidak akan berubah. Dunia zaman mula zaman Nuh itu semua habis. Itu air bah. Coba hujannya itu terus-menerus berapa hari? 120 hari. Nah itu saudara pantesan kelep. Saya mau kasih tahu, Pati aja tidak sampai seminggu hujan terus menerus, itu sudah 3 meter. Itu kalau sampai 10 hari hujan-hujannya, sudah kiamat, sudah itu terjadi. Tidak butuh 120 hari. Itu akhir zaman, tidak butuh 120 hari. Nah, saudara mungkin berkata begini, ini iman ini, tidak mungkin ke depan ada penghukuman lagi. Seperti itu. Jangan lupa surat Petrus berkata, dunia kita ini dipersiapkan untuk api. Nah, mari kita belajar sedikit ya ilmu kimia. Air itu rumus kimianya apa? H2O. Nah kira-kira bagi Tuhan susah enggak memisahkan unsur H dan unsur O? Gak susah, manusia aja bisa, apalagi Tuhan. Nah H itu tahu gak apa saudara? Hidrogen. Dari hidrogen gampang gak galuh bom? Halo? Ayo dong, imajinasikan. Ke depan ini dunia ini tidak dihukum memang pakai air, enggak. Tapi airnya sama Tuhan dipecah jadi hidrogen. Itu saudara, nanti Alkitab berkata dunia ini, bumi ini dipersiapkan untuk api. Nah saya dan saudara ini loh, iman itu harus beritahu. Karena kita berkata begini, dan karena iman itu ia menghukum dunia. Hebat dong imannya Nuh ini. Nuh ini imannya satu, taat, membuat dia taat totalitas. Kenapa dia taat, betul-betul taat? Karena imannya juga berkata dunia ini akan dihukum. Nah kalau saudara punya kesadaran kayak Nuh, bahwa dunia ini juga akan dihukum, saudara akan punya kesadaran untuk sebuah ketaatan kepada Tuhan. Nah saudara, kadang-kadang Nuh itu kadang-kadang putus asa juga sebagai manusia. Karena kan dia bersaksi, terus bersaksi. Ayo percaya nanti Tuhan akan hukum dunia. Waktu Nuh mulai bikin bahtera, diejek aja kira-kira. Diketawain kenapa bikin bahtera di gunung.
Mungkin waktu orang lewat memandangin Nuh, gawe apa ya, bikin apa ya? Waktu orang tahu bikin Batra, kira-kira orang komentarnya apa? Berdua. Nah, saudara, iman itu bicara kepastian ternyata. Iman itu memberitahu, Nuh itu mempersiapkan Batra untuk selamatkan keluarganya. Coba, imanmu kira-kira sudah bicara apa sekarang? Apakah imanmu sudah bicara nggak? Bahwa dunia ini nanti juga akan dihukum oleh Tuhan. Gak lewat air tapi lewat api. Pertanyaannya begini, udah siapin baterainya enggak? Saya cuma ngasih tahu kepada saudara hari ini bahwa iman itu ketika kita bergerak ke dalam, bergerak bahwa saya dan saudara akan membuat taat. Iman itu juga akan memberitahu bahwa saya dan saudara juga harus bekerja keras, mempersiapkan bahtera-bahtera yang baru. Memang yang kita siapkan tidak bahtera-bahtera lagi seperti Nuh itu bentuknya perahu, tapi dibicara bahwa iman itu selalu akan mendorong saya dan saudara untuk taat memberitakan Injil, karena kita tahu sesadar-sadarnya bahwa suatu saat dunia ini juga akan dihukum kembali oleh Tuhan. Dan saya dan saudara harus mempersiapkan bahtera-bahtera bagi rumah tangga kita. Itu sebabnya hari ini, coba pikirkan ya, suami-suami pikirkan di mana istri, istri-istri pikirkan di mana suami, bapak ibu pikirkan di mana anak-anak, orang tua pikirkan di mana anak cucumu berada, di mana keluargamu. Karena iman itu akan bicara bahwa dunia ini akan dihukum. Iman itu akan memberi kepastian dunia akan dihukum, karena dunia ini sadar akan dihukum. Saudara, iman itu akan mempersiapkan bahtera. Mungkin orang mengejek dan lain sebagainya, tapi iman itu akan tetap bekerja keras. Ada masanya memang Nuh menyerah, tapi ingat tadi, Allah sumber penghiburan, Allah sumber kekuatan. Iman itu akan membuat saudara itu mantap terus, tak mudah menyerah. Makanya orang yang mudah menyerah, belum apa-apa menyerah, itu sebuah tanda bahwa orang itu ketiadaan iman. Orang kalau udah punya iman itu selalu melihat gini, saudara. Kenapa Nuh semangat? Karena Nuh itu lihat jauh ke depan. Lihat, karena iman itu ia menghukum dunia. Nuh itu sudah bisa lihat jauh ke depan. Itu iman. Nah, iman kita ini harus bisa begini, saudara. Ya, tolong ini sekarang ya. Karena banyak orang, banyak anak Tuhan ketika bicara iman itu cuman sampai kepada kerinduan untuk dapat mujizat. Yang tidak punya rumah, cuma sampai begitu saja. Ya, yang sakit sembuh. Ya memang tidak salah, tapi saudara jangan cuma berhenti karena semua itu berhenti di dunia. Betul tidak? Semua mujizat itu cuma berhenti di dunia. Tapi waktu Nuh imannya menghukum dunia, dia jauh melewati dunia ini. Karena dia bilang, Alkitab berkata ini, dan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Itu imannya jauh melewati dunia ini. Saudara, iman itu mesti diarahkan jauh, lewati masa ke depan yang jauh. Bahkan saya sebut gini, imanmu itu harus bisa melihat kekekalan yang akan kau nikmati nanti. Kalau kau tidak lihat kekekalan, maka saudara, kau akan mudah menyerah. Karena iman ini, saudara, ternyata berikutnya adalah iman ini tidak cuma membuat kita taat, itu yang ke dalam, tapi iman ini ternyata membuat kita ini tahan menderita. Nah, coba Ibrani 11, bukain lagi. Iman ini membuat tahan menderita. Ibrani 11 mulai ayat yang ke-35. Nah, ingat-ingat Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita bicara iman, tidak cuma kita bicara demonstrasi kehebatan yang di luar, tapi ini loh, bicara ke dalam. Lihat ya, mulai ayat 35b. Karena iman ya. Nah, yuk baca dari kata tetapi. 2, 3. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa
dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada orang-orang begini sebenarnya. Dikatakan tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa. Kalau kita nih jangan biarkan dirinya disiksa ya. Lapar aja susah. Betul ya? Dari mana kita tahu? Kan susah diajak doa puasa batal melulu. Susah diajak lapar, susah. Ayo dong, ayo Bapak Ibu, ayo coba tahun ini coba dilatih gitu. Imanmu tuh dilatih. Yang susah puasa latih penguasaan diri latih. Jangan sampai kelewat gelojo karena akhir zaman kata firman Tuhan makan dan minum terus. Nah, minimal kalau belum mau nyampe kepada puasa, kurangi makan. Nah, kurangi dulu. Yang biasanya sepiring, terus kata orang imannya memindahkan gunung. Nah, udah, memang tetap sepiring tapi beres gunungnya. Datang. Latih. Ini latih, ini bicara ini kan semua kan, coba senang lihat. Semua itu kondisi dunia, makan dan minum. Apa saudara mau ikut-ikutan? Kan begitu kan? Tidak loh. Hati-hati kalau saudara mau ini berkat Tuhan, saudara nikmati semua. Kan gitu kan ya? Nah, enggak, hati-hati. Ya, ayat 36. Ayat 36. Lihat lihat ayat 36. Ayat 36 lihat. Ada pula yang diejek dan dirah, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Lihat. Terus 37. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Pertanyaan saya cuma gini, kok kuat? Kok mau? 38. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Lihat, mereka ini sebagai anak Tuhan tertolak di mana-mana, tapi mereka rela. Ayat 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saya mau stop dulu di bagian ini. Ada kontradiksi Bapak Ibu antara iman yang keluar dengan iman yang ke dalam ya. Coba Alkitab bilang begini, mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Ayo, kalau saudara sudah klaim, kadang-kadang kita nih hati-hati ya, khotbah itu kadang-kadang dipenuh. Mari kita klaim janji Tuhan. Dalam hati saya waktu dengar kok kebangetan ini pendeta main klaim aja. Ya, Tuhan udah usah diklaim benar. Nah, lihat ya, perhatikan ya. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Jangan suruh pikir itu orang tidak beriman, karena ini pasal 11 pasal iman. Iman mereka memberi kesaksian yang baik. Mereka rela menderita, rela disiksa, rela dibunuh, digergaji. Nah, saudara tahu nggak digergaji? Masih ingat nggak tadi kayu terbelah tadi? Ya. Jadi zaman dulu salah satu penghukuman yang dibuat kepada anak-anak Tuhan itu kayu besar itu dilobongin dalamnya, dikorok gitu. Nah, habis itu kalau mau dihukum itu dimasukkan ke dalam, itu manusianya, serta itu digergaji. Gitu. Kalau Yohanes Pembaptis diapain? Digoreng di Pulau Patmos. Nah, ini kita bulan depan mau Paskah. Saya nanti di Paskah saya kasih tahu di awal. Mau bikin rekomitmen saudara percaya sama Yesus. Supaya saudara sadar ikut Tuhan itu gak main-main. Iman itu harus mantap. Iman itu memang mendemonstrasikan keluar. Tapi seandainya demonstrasi keluar itu tidak terjadi, janji Tuhan itu tidak digenapi dalam hidup saudara, iman itu harus bicara ke dalam. Gak apa-apa, yang penting aku tidak kehilangan Yesus. Coba sebutkanlah. Saya bilang begini, sebutkanlah apa-apa yang saudara sedang imani. Coba, yang belum punya istri, imani istri, betul. Yang belum punya rumah, imani rumah. Yang belum punya anak, imani anak.
Yang belum punya mobil, ngimani mobil. Makanya kan kamu bilang, iman bro, kan gitu kan. Ada yang kelewatan imannya, ya saking beriman diajarin begini, kalau ketemu mobil tumpangin tangan, doain, gitu kan. Imannya sampai ngawur kayak begitu. Enggak, saya tidak ajarin iman ngawur, saudara. Ya. Nah itu semua, saya mau tanya, semua itu sampai cuma di dunia enggak? Begitu sudah mati selesai enggak? Selesai semua. Tapi waktu imanmu tidak lagi mendapat janji-janji Tuhan yang memang Tuhan janjikan, pertanyaannya, bagaimana hidupmu? Apa kamu bilang murtad dari Tuhan? Ternyata enggak, iman itu harusnya begini, kuat ke dalam. Lihat ini. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tidak memperoleh. Tapi apakah mereka menyerah? Mereka terus tinggalkan Tuhan? Tidak. Ternyata iman itu membuat kita mantap loh. Nanti di ayat terakhir saya keren loh, saya senang dari nanti ayatnya terakhir tuh. Aduh, itu ayat luar biasa sekali, saudara. Yang ayat berikutnya ada lagi 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tiba-tiba tuh gini, saudara. Tadi itu kan semua yang saya bilang, semua kan yang di dunia ya. Tiba-tiba nih orang beriman ini begini. Tuhan tidak izinkan dapat yang di dunia. Tapi tiba-tiba, kenapa imannya itu mantap? Imannya itu diarahkan kepada sesuatu yang kekal. Karena kita berkata begini, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Yang lebih baik itu di mana? Di dunia yang akan datang. Semua yang di dunia sekarang ini tidak ada yang baik. Betul nggak? Itu iman. Iman itu harus bisa membawa saya dan saudara adalah kuat seperti itu. Mereka tidak mundur, saudara. Nah, saya mau mundur, saudara. Ini karena iman ini pasal 10 ya, coba Ibrani pasal 10. Di pasal 10 itu ada kesaksian mengenai orang-orang Ibrani yang pertama percaya sama Yesus. Dan setelah itu bagaimana terus gitu loh ya. Nah, saya akan memulai baca dulu Ibrani 10 ayat yang ke-38. Ibrani 10 ayat yang ke-38. Nah, baru nanti kita akan naik ke ayat 32. Tapi mulai ayat 38. Ayat 38 Tuhan ini berkata begini, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Saya berdoa supaya iman saudara, iman jemaat itu aktif. Ayo. Karena kalau imanmu aktif itu akan luar biasa hidupmu. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan Tuhan berkata begini, dan apabila ia mengundurkan diri, ternyata ada orang yang mundur, gak tahan gitu maksudnya. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ini pasal 38 ya. Nah, bagaimana ayat ini muncul? Saudara mulai baca, ayo mulai ayat 32. Ayo ayat 32 dia mulai ya. Ayat 32 terus sampai 38 nanti. 32, 33, sekarang muncul ayat 32. Coba. Tuhan bilang begini kepada mereka, ini kepada jemaat nih ya. Ingatlah akan masa yang lalu. Disuruh ingat, mundur. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, sesudah kamu percaya sama Yesus, katanya kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Percaya sama Yesus itu nggak mudah, Bapak Ibu sekalian. Hati-hati kalau sudah mengingat sekarang semua diserba digampangkan, semua serba digampangkan, bahaya. 33. Ya. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Anak Tuhan tuh bisa belajar gini ya. Ini prinsip berkomunitas nih satunya ya. Itu menderita ikut Yesus katanya ya. Ingat masa yang lalu, kamu begitu percaya, kamu dicerca, kamu diejek, kamu dihina, kamu dijadikan tontonan. Tapi kalau sampai kamu tidak dijadikan tontonan, kamu tidak dicerca, tidak menderita. Terus ayat ini, maupun waktu kamu, telangan itu 33, jangan diangkat dulu. Ayatnya 33 lagi. Nah, maupun waktu kamu mengambil bagian. Nah, anak Tuhan itu prinsip komunitas itu mesti gini.
ambil bagian dalam hidup orang lain, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Jadi waktu saudara seiman mau menderita, kita tuh ambil bagian. Ambil bagian. Nah, perasaannya ini lo ikut gitu. Itu prinsip komunitas. Nggak boleh orang berkomunitas tuh begini. Kalau lihat saudara seimannya susah, terus kita menghakimi, pancen nih, itu kakek tuh sok, wis sewajarnya gue tobat. Nggak boleh, bukan begitu, ya. Nah, soal memang dia nanti itu berdosa, itu nanti saja diomongin, ya. Yang pertama itu tunjukkan dulu apa? Rasa empatinya dulu. Kalau sudah rasa empati ditunjukkan, rasa sepenanggungan ditunjukkan, kamu sudah peduli. Nah, makanya kalau nyanyi mesti lengkap ya. Jangan cuma nyanyi Allah mengerti, Allah peduli, itu gak lengkap. Ya, mesti nyanyi lengkap. Allah mengerti, aku pun ngerti, Allah peduli, aku juga. Itu lengkap. Kalau Allah memang sudah peduli, memang sudah dari sononya peduli dia. Ya, Allah mengerti, memang sudah dari sononya dia ngerti. Ya. Nah, terus 34, coba terus 34, coba dia lihat. Memang kamu turut mengambil bagian dalam penderitaan orang hukuman. Ini loh prinsip komunitas ambil bagian. Dan ketika harta kamu dirampas. Harta saudara dirampas karena ikut Yesus gimana? Mewek. Alkitab bilang apa? Kamu menerima hal itu dengan keren loh ya. Itu iman tuh gitu, saudara. Itu iman, ayo. Kenapa mereka suka kita? Sebab kamu tahu. Yang membuat suka kita itu karena tahu. Kenapa? Waktu ikut Yesus harta dirampas karena ikut Yesus dirampasnya. Saya ingin garis bawahi, menderita harta dirampas karena Yesus. Nah, kalau harta saudara dirampas karena itu sebagai digaden ya pantas ya. Ya, atau dirampas sama pegadian karena memang itu apa namanya? Jaminan itu ya. Kalau jaminan utang nggak bayar kan memang dirampas jaminannya. Ya jangan bilang itu menderita karena Tuhan, itu jangan sampai. Ya, kenapa mereka percaya sambil harta dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita? Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Ini loh, iman tuh keren gitu loh Bapak Ibu. Ayo dong iman, jangan cengeng. Halo, kasih tahu sebelahnya, iman jangan cengeng. Ayo, jangan cengeng. Ayo, jangan cengeng. Jangan cengeng. Ayo. Waduh, saya tuh gitu saya tuh ya. Aduh, rasanya kalau iman cengeng tuh. Terus 35 ya. Kalau iman cengeng gimana? Ya. Sebab itu katanya, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upaya menantinya. Artinya saudara, penderitaan ini bisa membuat kita mundur, bisa membuat jauh, tapi iman itu selalu bertahan. 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Duh, makanya kalau saudara nggak dapat mobil di dunia, ingat di sorga nanti Tuhan kasih kereta kencana. Nggak ada ayatnya ya. Ya. Itu kalau orang di sono ngomong, di sono begini. Oh, nanti kalau kamu menderita karena Tuhan, kamu akan dapat bidadari di sono. Itu orang lain, di Alkitab nggak ada. Coba saya maksud begini. Coba mereka tuh sampai berani mati coba demi bidadari di sono kan? Betul ya? Masa imanmu kalah? Mereka aja yang tidak ada kepastian iman. Alkitab ini kan pasti. Mereka aja yang saya sebut tidak ada kepastian, aja radikal begitu loh. Masa saudara yang punya kepastian gak seradikal mereka? Kebangetan saudara. Ya, 37. Ya. Sebab sedikit, akan sangat sedikit waktu lagi. Saudara, saya tuh ya, saya kasih tahu sama saudara, salah satu ayat-ayat favorit saya adalah Ibrani 10 mulai ayat 32 ini. Saya kalau lagi rasanya sudah mau menyerah, saya ingat ayat ini. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Kalau rasanya udah capek, saya itu ngomong sabar yo, sabar sedikit waktu
waktu lagi. Rasanya mau menyerah, aduh melayani Tuhan capek, rasanya mau berat capek. Saya ingin Tuhan ngomong, sabar ya, sedikit waktu lagi, sedikit waktu lagi. Jadi kalau saudara sudah capek-capek menyerah, ingin sedikit waktu lagi, Tuhan jangan bunuh diri. Ya jangan udah capek, begitu jangan. Ingat Tuhan, kalau begitu jangan sampai sedikit waktu lagi, terus jangan tali-tali, jangan ingat kata Tuhan. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Dan Tuhan akan menangguhkan lagi. Nah, jadwalnya Tuhan itu on time, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, Tuhan itu tidak pakai delay, datangnya tepat. Makanya terus muncul ayat 38 tadi. Dikatakan ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Iman itu ternyata sudah bisa kuat. Saya mau akhiri dengan ayat yang luar biasa yang membangun saya. 2 Timotius 1 ayat 12. Kenapa dia kuat imannya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Belajar dari Paulus. Paulus bilang begini, saudara. 2 Timotius 1 ayat 12. 2 Timotius 1 ayat 12. Aduh, saya senang lah ayat ini. Pak saudara, jadikan ayat ini ayat emas kita ya. Perhatikan perkataan Paulus. Di mana nanti saya akan menekankan perkataan Paulus. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Paulus saya menderita karena melayani, ya. Makanya saya kadang-kadang bingung ya kalau orang tuh apa? Kadang-kadang orang, aduh, kamu capek ya, capek dia. Saya juga aneh kadang-kadang dengar, sedikit itu loh, dah aneh kok bagi saya kok, dah aneh. Cuma kalau sudah dengar Paulus menjadi, aduh, capek yang lain gitu ya. Ya bagi Paulus tuh biasa aja kok. Nah kenapa kita kadang-kadang nggak mau ngalami? Kenapa nggak mau ngalami? Daging kita nggak mau mati. Tanya tuh David, gimana David? Dari Fatimah kita, dia sudah ngalami, ketek-ketek dia saudara. Aduh. Nah, baru sekali-sekali dia Pak, ya. Nah, lihat ya, Paulus bilang ini, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak ngaku. Terus kata ini yang sudah mesti, kata ini yang menggugah hidup saya, kata ini membangun saya. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Ini keren. Imanmu itu akan kuat kalau engkau bisa ngomong ini. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Coba uji dirimu. Sudah tahu nggak kepada siapa yang kau percaya? Kalau engkau belum yakin kepada siapa yang kau percaya, kalau engkau belum yakin kepada siapa yang kau beribadah, kalau engkau belum yakin kepada siapa yang kau melayani, makanya imanmu mudah menyerah. Tapi Paulus berkata, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Saya waktu baca ini pertama kali, saudara, waktu Kamis kemarin baru saya baca ayat ini, saya nangis. Kenapa? Karena Paulus berkata, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Itu yang membedakan, saudara. Itu yang membedakan hidup seseorang dengan yang lain. Kalau dia tahu kepada siapa dia percaya, itu yang akan membuat hidupnya radikal dalam Tuhan. Paulus berkata, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin, tak cuma percaya tapi yakin, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Paulus percaya dan yakin bahwa Tuhan itu yang aku percaya sanggup menjaga memelihara kehidupan sampai kepada hari Tuhan. Ayo pagi hari ini ngomong bareng-bareng, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin Tuhan pelihara hidupku sampai kepada hari. Ayo Bapak Ibu, saya tahu kita sebagai orang tua kadang-kadang mikir masa depan anak dan lain sebagainya. Tapi mari kita ingat perkataan firman Tuhan Paulus bilang, aku yakin, aku percaya Tuhan akan sanggup pelihara kehidupanku sampai hari Tuhan. Seberat-beratnya hidup kita di dunia ini, menghadapi susahnya hidup tiap hari, percayalah dan ngomong, aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin Tuhan sanggup pelihara kehidupanku sampai kepada hari Tuhan. Oh Bapak Ibu saudara sekalian, saya waktu baca ayat ini, saya tertempelak betul-betul. Karena kadang-kadang kita ini cengeng, mau mudah menyerah. Tapi waktu saya baca ayat ini, bangkit lagi, semangat lagi. Kenapa? Aku
Aku yakin kepada siapa aku percaya. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan saya mau kasih tahu, Yesus yang kau percaya itu, percayalah, dia sudah teruji, Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Yuk kita berdiri berdoa sama Tuhan. Mantapkan imanmu pagi hari ini. Jangan menyerah. Iman, ayo beriman. Iman itu membawa hidupmu kuat ke dalam. Imanmu itu membawa hidupmu kuat ke dalam.